bersama Tim Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Korlantas Polri. Untuk lebih jelasnya, konferensi pers pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Kalteng. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak AKBP Iksan SK, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada sore hari ini, sesuai dengan janji kami akan melaksanakan konferensi pers terkait progres penanganan kecelakaan tunggal yang terjadi kemarin, di mana pada sore hari ini tetap sesuai dengan grupnya kemarin, kami hadirkan di sini Bapak Ketua Cabang Jasara Harja DIY, kemudian dari Ditlantas, dalam hal ini ada Kasubdit Gabung, kemudian dari Humas Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati, dan tentunya dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dalam kesempatan ini, izinkan kami tentunya mengucapkan kembali rasa turut berduka cita, dan tentunya mari kita doakan kepada 13 korban yang tadi pagi sudah dimakamkan. Tentunya kita berdoa semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Kemudian yang saat ini masih dalam proses pengobatan dan perawatan di rumah sakit, lekas diberikan kesembuhan. Dan ini berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang lintas di Kabupaten Bantul, sebelum melakukan aktivitas di jalan dengan menggunakan kendaraan agar dicek betul kendaraan yang digunakan, artinya apakah sudah siap untuk beroperasional di jalan. Yang kedua, kesiapan orangnya sendiri atau yang mengemudi. Jadi siap kendaraan, siap orangnya. Karena ini akan sangat menentukan apa yang terjadi nantinya di jalan. Baik, selanjutnya kami akan sampaikan progres penanganan kecelakaan tunggal yang terjadi di wilayah Imogiri, tepatnya di Jalan Lintas Lingo Imogiri, ataupun yang biasa dikenal dengan Bukit Bego, yang memang lokasinya di sana mempunyai turunan dan tanjakan yang cukup curam. Yang pertama kami sampaikan terkait korban meninggal dunia. Jadi sampai dengan tadi malam sekitar jam 10 kami berhasil mengidentifikasi seluruh korban yang meninggal dunia, ada 13. Kemudian setelah kami identifikasi, selanjutnya langsung kami kawal menuju Sukoharjo menggunakan 13 ambulans, kemudian dikawal oleh personil Polres Bantul di backup dengan Ditlantas Polda DIY. Dan menurut informasi dari Sukoharjo sudah dimakamkan, nanti juga akan disampaikan secara lengkap oleh Jasara Harja yang langsung memberikan santunan. Jadi sekali lagi, fix jumlah korban 13 orang. Nama-namanya juga sudah teridentifikasi, nanti secara lengkap fixnya bisa diberikan oleh humas kami. Kemudian jumlah korban yang saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit, termasuk ada juga rumah sakit rujukan. Ada 24 orang, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Ada yang dirawat di RSUD, kalau tidak salah ada 7 orang. Kemudian di
PKU Muhammadiyah ada 11 orang, kemudian ada juga yang di Nur Hidayah, kemudian di beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan karena memang fatalitasnya ataupun dampak dari luka tersebut harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di daerah kota. Kemudian tadi malam juga sudah banyak yang kembali ke rumah. Kami antar juga ada beberapa orang. Kami siapkan kendaraan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa korban yang memang cuma luka ringan, kemudian bisa menjalani rawat jalan dan langsung pulang, kami antar ke wilayah Sukoharjo maupun Surakarta. Jadi sekali lagi, saat ini masih ada korban yang dirawat dan tentunya pihak rumah sakit akan maksimal sesuai dengan perintah Bapak Bupati juga tadi malam waktu kami pelepasan akan maksimal memberikan pelayanan dengan didukung penuh oleh pihak Jasara Harja. Kemudian selanjutnya terkait progres penanganan kasus laka lantasnya. Jadi mulai tadi malam kami sudah mengevakuasi kendaraan yang ada di TKP dan saat ini sudah kami titipkan di Rukbasan yang ada di Bantul. Kemudian secara estafet dari tadi pagi anggota kami di backup oleh Ditlantas Polda DIY dan Korlantas Mabes Polri melakukan olah TKP. Jadi dibantu dengan tim TAA, TAA itu Traffic Accident Analysis yang akan menganalisa penyebab utama terjadinya kecelakaan. Tentunya nanti akan diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi, di mana saksi ini juga hari ini ada beberapa yang sudah kami periksa, ada 3 orang. Kemudian saksi-saksi berikutnya tentunya kami menunggu kondisi dari korban yang saat ini masih dirawat, tentunya masih menjalani perawatan. Kami tidak mungkin melakukan pemeriksaan sehingga kami masih menunggu nanti proses perawatannya apakah sudah bisa diperiksa atau tidak. Tapi intinya hari ini kami sudah memeriksa 3 orang yang ada di sekitar TKP, yang melihat TKP termasuk busnya juga sudah kita periksa. Tapi keterangan saksi ini tentunya akan diperkuat nanti dari hasil olah TKP ataupun dari tim traffic analisis tadi, traffic accident analysis, untuk melihat penyebab utama terjadinya kecelakaan. Kemudian hari ini juga tim sudah ke TKP, melakukan olah TKP, kemudian dari pihak APM atau pemilik merek, dalam hal ini Mercedes-Benz sebagai pemilik merek kendaraan yang digunakan, juga sudah kami periksa dan langsung kami bawa ke TKP untuk melakukan semacam pengecekan kondisi, termasuk bekas-bekas kendaraan, apakah memang ada pengereman dan sebagainya. Tentunya dari pihak Mercedes-Benz sebagai pemilik merek yang mengetahui apakah memang semuanya berfungsi. Kemudian tadi juga kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan 5 pilar terkait dalam hal lalu lintas, dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Jasara Harja, Dinas PU, dan stakeholder terkait lainnya, tentunya untuk membahas bagaimana kejadian ini supaya tidak terulang. Jadi sekali lagi, bagaimana kejadian ini tidak terulang kembali. Jadi itu terkait progres penanganan kasusnya. Sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka karena memang semuanya masih bergulir, dan ini tentunya kami sesuaikan dengan SOP. Bagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian dari analisis TAA tadi, kemudian dari saksi-saksi ahli, baik tim mekanik dari Mercy, kemudian dari KNKT juga akan kami periksa besok untuk memberikan kesaksian ahlinya. Ini tentunya bagian dari nantinya untuk menetapkan 2 alat bukti, sehingga kami bisa menetapkan
tersangka dan tentunya penyebab terjadinya kecelakaan. Itu progres hari ini yang dapat kami sampaikan dari sisi penanganan kasus. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Bapak dari Jasara Harja untuk menyampaikan terkait santunan yang langsung sudah diberikan pada hari ini. Silakan Pak Yani. Terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kapolres Batu, yang mewakili Pak Kadus Lantas Polda, Bapak dan Ibu Mas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit RSUD Pangembangan Senopati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi atas laka lantas bus Gandus